Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi guys di podcast Rapi di Mari, ada Rapi jangan lari. Pada video kali ini saya kedatangan tamu yang sangat menginspirasi anak muda. Siapa lagi kalau bukan Kang Dika Jawa. Halo guys. Sebelumnya saya sangat mengucapkan terima kasih buat Kang Dika yang sudah mampir ke acara podcast saya untuk ngobrol-ngobrol. Gimana kabarnya Kang? Baik? Alhamdulillah baik. Ya, Kang Rapi, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga. Saya merasa terhormat bisa diundang ke podcast Kang Rapi. Jadi gini Kang Dika, banyak viewer saya yang ingin bertanya sama Kang Dika. Saya mempunyai beberapa pertanyaan yang viewer saya tanyakan. Siap. Pertanyaan yang pertama, saya sangat penasaran bagaimana sih awal mula cerita yang menjadikan Kang Dika bisa terjun di dunia pertanian. Silahkan dijawab Kang Dika. Siap, baik Kang Rapi. Ya, mungkin ya banyak orang yang bilang atau yang mengira saya memulai dari nol. Tapi Kang Rapi perlu tahu, saya ini anak dari seorang petani. Saya ini kalau terjun di dunia pertanian sudah dari sejak kecil dibawa oleh orang tua. Tapi kalau saya berbisnis di bidang pertanian ketika orang tua saya sudah tidak mampu lagi merawat sawah itu. Jadi sawah itu diwariskan ke saya. Jadi saya mengembangkan dan merawat sawah yang orang tua saya wariskan. Gitu sih Kang. Oh, nah jadi sudah dijawab pertanyaan yang nomor 1 oleh Kang Dika barusan, bahwa terjun ke dunia pertanian itu bukan dimulai dari nol, melainkan ada orang tua di belakang kesuksesan seorang Kang Dika. Kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Siap. Pertanyaan yang kedua, apa sih yang menyebabkan Anda bertahan di bisnis ini? Padahal kan ada lebih banyak bisnis yang lebih menggiurkan. Kenapa Anda memilih bisnis di bidang pertanian? Oke, ya saya ingin bertanya dulu ya ke Kang Rapi. Ketika Kang Rapi diberikan sebuah amanah atau sebuah warisan, apakah Kang Rapi akan meninggalkannya? Oh jelas sih, saya tidak akan meninggalkannya. Saya akan menjalankan amanah tersebut. Nah, jadi saya juga gitu ya guys. Jika kalian bertanya-tanya kenapa saya di bidang pertanian ya, karena ini ya gimana ya, rezekinya juga mantap guys, buat gaya hidup itu bagus, lancar, dan juga ya saya mau dibilang anak seperti apa ya, kalau warisan dari orang tua saya tinggalkan. Kan orang tua sudah memberi saya warisan, mereka berjuang memperjuangkan sawah itu ya, masa ketika diturunkan ke saya lalu saya memilih pekerjaan yang lebih menggiurkan. Jadi nama dua Kang. Jadi saya ini rezekinya udah ada di situ, takdirnya udah ada di situ, dan gak mau disebut anak durhaka gitu sih Kak. Iya. Sebelumnya maaf, apakah Kang Dika mempunyai rencana atau plan kedepannya untuk membuka bisnis baru, baik di bidang elektronik ataupun seperti berjualan di usaha-usaha kecil lah? Apakah ada? Ya, mungkin untuk saat ini tidak ada sih Kang. Kenapa? Jadi ya bisnis di bidang ini saya sudah bisa dibilang sukses ya Kang lah. Alhamdulillah kebutuhan hidup saya sudah terpenuhi. Tapi jikalau saya memiliki rezeki untuk melebarkan sayap bisnis saya ke depannya kan lebih banyak uang Ya, saya benar gitu ya sekali. guys.
Terima kasih untuk jawabannya. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kalau padi itu panen untuk berapa bulan sekali sih, Kang Dika? Ya, untuk panen padi itu ya di setiap daerah itu berbeda-beda Kang sih. Jadi ada yang 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, ataupun ada yang sampai 7 bulan. Nah, kalau di kampung saya di Garut, padi panennya itu sekitar 4 sampai 5 bulan sekali sih Kang. Itu pun kalau ya gimana ya, bisa dibilang sukses gitu sih. Pertanyaan ketiga untuk panen padi itu ya di kampung Kang Dika itu sampai dengan 5 bulan. Oke guys, kita cobain salak kiriman dari Kang Dika. Apakah enak? Kelihatannya sih enak. Coba cobain Kang Dika. Oh, siap. Ini Kang Rapi ya. Ini saya ini salak ini bukan dari kebun saya sendiri Kang. Oh, saya kira ambil dari kebun nih Kang. Bukan, guys, ini ya saya ini ngirim ke sini nih bukan dari kebun saya, tapi beli dari daerah Cikajang. Itu Kang Rapi. Karena saya gak ada oleh-oleh buat Kang Rapi, kebetulan pas OTW ke sini ada yang jualan salak murah Kang, saya beli. Aduh, terima kasih banget Kang Dika udah dikirimin salak. Sama-sama. Kita cobain dulu ya guys ya. Enak guys. Enak, manis. Buat kalian yang mau ke mana-mana, kalau butuh salak jangan lupa beli di Cikajang. tadi? Di Cikajang. Cikajang dari Garut. Ya. Aduh, enak banget nih. Kang Rapi kesibukan dari selain bikin podcast ngapain Kang? Oh, kesibukan saya belakang ini sih saya sering menghabiskan waktu di futsal. Saya juga sering basket sama renang. Oh ya. Kalau Kang Dika sendiri suka futsal atau tidak? Ya, saya juga guys ya, kalau futsal itu hanya ya pamicek orang Sunda nama guys, payangesang gitu Oh, Kang Rapi. ya. Kan kalau Kang Rapi bisa dibilang ditekunin lah ya Kang. Kalau saya kalau ada waktu senggang, waktu luang, barulah main ke lapang sama anak-anak gitu sih Kang. Oh iya. Guys, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Untuk penghasilan per bulan dari padi itu biasanya berapa ton, Kang Dika? Oh iya iya iya. Gini sih Kang, kalau penghasilannya nggak menetap Kang. Jadi nggak sama gitu dari tiap panen ke panennya. Cuman bisa dibilang lah rata-rata saya itu ya dapatlah Kang sekitar 20 tonan Kang. Oh iya. Paling apakah Kang Dika pernah mengalami kerugian yang sangat besar? Oh pasti Kang, kan ya dari semua pekerjaan pasti lah ya Kang, Iya, adanya yang rugi, pasti sih. ya. Tadi kan bisa lah kalau podcast juga kan viewersnya sedikit gitu Ah, kan. betul. Saya pernah Kang mengalami kerugian sampai ya saya bingung Kang untuk menjalankan lagi. Ya, jadi begitu ya namanya bisnis. Ada untung, ada rugi. Buat kalian yang mau memulai bisnis, jangan ragu-ragu, coba aja dulu. Betul kata Kang Rafi guys. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Lalu bagaimana cara Anda untuk bisa bangkit kembali setelah kerugian yang sangat besar? Nah, kan tadi Kang Dika pernah mengalami kerugian yang sangat besar. Cara untuk mengatasinya bagaimana, Kang? Baik ya Kang, tapi sebelum saya jawab, ini gerah Kang, boleh saya buka jaket? Aduh, ini akibatnya kurang AC. Buat viewers di luar sana yang mau endorse AC bisa langsung hubungi kontak di bio. Oke guys, tuh Kang Rafi nggak ada AC guys. Yang mau endorse silakan hubungin guys. Siap Kang. Jadi tadi Kang Rafi menanyakan saya ini bagaimana cara bangkit dari kerugian saya Kang. Jadi intinya Kang ya, ketika kita mengalami kerugian jangan putus asa Kang. Kita harus percaya bahwa dari setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jadi ya kita harus berpikir kritis. Ketika saya rugi, saya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin ya guys, saya kurang dekat. Lalu setelah itu
kita bikin inovasi, bikin gebrakan baru. Jadi kita ini harus punya plan A dan juga plan B. Jadi ketika plan A kita gak jalan, kan masih ada plan B. Jadi ketika saya rugi, hal yang saya lakukan adalah yaitu melaksanakan plan B saya. Jadi kan ya bisa dibilang saya ini orangnya gak boros sih Kang. Jadi ketika saya rugi, saya memakai tabungan pribadi saya untuk modal, Kang, untuk modal melanjutkan ke depannya. Dan kita harus pintar mengolah modal itu, Kang. Jadi supaya apa ya, bisnis kita itu cepat untung dan bertahan lama gitu sih, Kang. Nah, sudah dijawabkan oleh Kang Dika. Buat kalian yang bisanya cuma minta sama orang tua dan jika tidak dikasih kalian marah-marah, sungguh tidak baik. Contohlah seperti Kang Dika yang memiliki tabungan banyak, rajin menabung, dan tidak menyusahkan orang tua tentunya. Kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Hal apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha untuk bisa sukses dan dalam bisnis untuk bertahan lama? Ya, itu mungkin banyak apa ya? Banyak lah ya, Kang, banyak argumen lah. Mungkin dari setiap orang beda ya Kang. Tapi kalau dari menurut saya sih ya Kang, apa ya? Kalau yang saya alami ketika kita ingin bisnis kita sukses, ingin bisnis kita bertahan lama, yang pertama kita niatnya dulu. Niat kita harus luruskan. Jadi kalau kita niat pengen ngebangun usaha itu, ya udah niat. Nah terus juga niat juga nggak cukup, harus dengan gerakannya. Jadi nggak cuma niat doang gitu ya. Jadi harus dengan berusaha. Nah, kita harus punya kegigihan. Dan juga di samping kegigihan itu, kita harus bisa berpikir kritis. Kita harus bisa berpikir jangka pendek dan jangka panjangnya sih, Kang. Jadi, kalau Akang dan yang lain-lainnya pengen bisnisnya lancar, coba dalam setiap bulan, 1 bulan sekali atau berapa bulan sekali, lakukan analisis, lakukan evaluasi bisnis Akang atau bisnis kita. Jadi apa sih yang kurang, jadi dari setiap bulan itu kita tahu celahnya di mana bisnis kita. Jadi kalau disingkatnya gini, kita harus mempunyai niat yang kuat, tapi sebelum niat kita harus berdoa dekat sama yang Maha Kuasa, karena kita diberi rezeki dari yang Maha Kuasa. Terus niat, kegigihan, keteguhan, kesabaran, dan mampu berpikir jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya kita bisa menghasilkan inovasi. Jadi misalnya ya Kang Rapi ini bisnis pop es sama seblak. Pop es teh nya kieu. Kalau seblaknya teh seblak tulang we salamina. Terus kalau pop es cuman itu we rasana. Kan orang juga bosen. Nah, ditambahin jadi pop esnya banyak rasanya, terus seblaknya juga banyak variannya gitu sih Kang. Mungkin ya dari saya, tapi ya saya juga perlu dikoreksi sih gitu sih. Nah, jadi itu jawaban dari Kang Dika. Buat kalian yang mau memulai usaha kecil-kecilan, yang pertama itu dari doa, dan yang kedua niat, dan yang ketiga itu harus mencari ya celah-celah kita melihat situasi di lingkungan kita yang jarang dijual oleh para masyarakat itu apa. Itu adalah salah satu contoh gebrakan buat Anda yang ingin memulai usaha kecil-kecilan maupun besar. Jangan takut mencoba intinya mah guys. Nah itu, jangan takut mencoba ya buat kalian, Pak, terutama buat anak muda yang sekarang lagi bingung mau kerja apa, kerja di sana tidak diterima, mending buka usaha kecil-kecilan. Mungkin podcast kali ini cukup sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Kang Dika sudah mampir ke acara ngobrol-ngobrol. Siap. Lain kali kita ngobrol lagi. Hatur nuhun Kang Dika. Siap, Kang Rapi. Untuk tetap pantengin channel YouTube Rapi di Mari, ada Rapi jangan lari.